berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Oh, menang bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, pujian karena namanya. Burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Oh, semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, pujian karena namanya. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah, yang layak untuk dipuji. Oh, semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, pujian karena namanya. Pujian karena namanya. Pujian karena kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Tuhan, Tuhan berkati, ya Tuhan, Tuhan berkati. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Kongsi, kongsi, kongsi minyak, kongsi, kongsi, kongsi kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Tuhan, Tuhan berkati, ya Tuhan, Tuhan berkati. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Kongsi, kongsi, kongsi minyak, kongsi, kongsi, kongsi kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya.
Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita bersama-sama mendoakan doa untuk kesatuan umat Kristen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri, sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sambut para imam dan petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, para romo, selamat sore berkah dalam. Gong xi fa cai, xin yan kuai le. Hari ini dalam suasana penuh syukur dan dengan suasana yang cukup meriah ini kita bersama-sama berkumpul untuk mengucap syukur atas berkat karunia Tuhan dalam hidup kita, terutama atas tahun yang lama yang sudah kita jalani dalam kasih karunia Tuhan, dan kita ingin mengawali tahun yang baru ini juga dengan penuh syukur dan juga berharap akan pendampingan Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga akan melakukannya dengan nuansa Imlek. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Gereja Katolik terbuka dan menghargai budaya-budaya nenek moyang kita, budaya-budaya dari berbagai macam suku, adat istiadat, dan kita ingin mendukung syukur pada sore hari ini atas hari ulang tahun ketiga Ananda Vincentius Christian Rismianto. Kita mohon pendampingan Tuhan, berkat Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Marilah sebelumnya kita hening sejenak, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh, yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Kita mohon rahmat pengampunan dari Tuhan sendiri, agar Tuhan melayakkan kita semua untuk mengikuti perayaan syukur sore hari ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasih
Mari kita muliakan Tuhan Allah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih, kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Di wilayah bangsa-bangsa lain, orang telah melihat terang yang besar. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar.
Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang aku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Semoga kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaiknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ataukah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus kamu bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tentu kalau ditanya bagaimana perasaan kita semua di sore hari ini, adakah yang merasa sedih? Ya, adakah yang merasa sedang mengalami kesusahan? Ya, tentu tidak. Saya yakin kita semua saat ini mengalami rasa sukacita, rasa kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan sejati yang muncul dari dalam hati kita masing-masing. Alasan kita berbahagia, saya tidak tahu, tetapi sejauh saya baca, ya, tahun 2023 ini dilambangkan atau disimbolkan dengan shio kelinci air. Waktu saya baca, nanti kalau salah silakan dikoreksi. Ya, kelinci air ini menjadi lambang dari yang namanya harapan, ya, menjadi lambang dari yang namanya kebahagiaan, menjadi lambang dari yang namanya keberuntungan dan berbagai macam hal yang lain. Maka di sini, ya, shio kelinci air ini sepertinya menunjukkan kepada kita bahwa di tahun ini, ya, kita semua akan memiliki harapan yang sama, ya, harapan untuk hidup baik, terutama pemulihan kehidupan kita. Setelah kemarin-kemarin yang lalu-lalu, ya, kita dihajar pandemi COVID-19, sekarang ini menjadi waktu yang tepat untuk bangkit. Ya, kita bangun lagi semangat, ya, menjadi optimis, menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, melainkan siap untuk selalu berjuang di dalam kehidupan kita. Dan sepertinya perjuangan kita ini bukan menjadi perjuangan yang sia-sia. Tadi kita melihat atau mendengar di dalam bacaan Injil, ya,
Bagaimana dikatakan dalam nubuat, bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya. Rasanya memang betul kalau dikaitkan. Kita ingin berjuang dengan maksimal, semuanya itu harus dilandasi dengan yang namanya semangat atau energi yang positif. Dan energi yang positif itu sekali lagi berasal dari Tuhan sendiri. Ya, dikatakan tadi, ya, bagaimana mereka yang berjalan di dalam kegelapan sekarang melihat terang yang besar. Dan ini sepertinya sangat dekat dengan kita. Kita memiliki penebus, juru selamat yang begitu mencintai kita, Tuhan Yesus Kristus, yang rela menyerahkan hidupnya untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita. Maka yang pertama, betul ya, kita harus selalu optimis, bersukacita, dan senantiasa berjuang dengan maksimal di dalam kehidupan kita, karena tadi Tuhan sudah datang dan melawat kita semua. Berikutnya, selain kita yang berjuang dengan maksimal, kita melihat bahwa Tuhan datang ke hidup kita itu tidak diam saja. Tetapi justru Tuhan tadi menunjukkan ya, pewartaan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, kita dipanggil untuk masuk merasakan anugerah keselamatan dari Tuhan ini ya, dengan cara pertobatan. Kita bongkar cara hidup kita yang lama. Kita bangun semangat hidup kita yang baru, ya, seperti harapan kita di tahun ini. Ya, tahun yang baru ini yaitu apa? Pengharapan sejati dan optimisme di dalam kehidupan kita. Ya, maka pertobatan perlu setiap saat kita perlu untuk melakukan evaluasi. Ya, mengukur diri kita masing-masing. Adakah hidup saya sudah menjadi hidup yang menunjukkan berkat? Atau jangan-jangan hidup kita belum menunjukkan berkat, tetapi justru menunjukkan keburukan, dan inilah yang harus kita bongkar, yang harus kita hilangkan dari kehidupan kita. Ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hidup manusia harus selalu dilandasi dengan semangat pertobatan. Lalu berikutnya, bacaan Injil juga menunjukkan kepada kita sebuah ciri khas, ya, bahwa Tuhan melibatkan banyak orang untuk turut serta di dalam karya keselamatannya. Tadi kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ada Simon Petrus, ya, ada Andreas, ada Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Maka di sini, ya, apa yang ingin ditunjukkan kepada kita? Rupa-rupanya kita semua dipanggil juga untuk menjadi pewarta atau saluran rahmat keselamatan Allah bagi sesama kita. Ya. Tandanya apa? Tuhan tidak melakukan ini sendiri, tetapi mengundang murid-muridnya, juga mengundang kita semua. Lalu muncul pertanyaan, Romo, saya tuh kan nggak belajar kitab suci, ya. Bagaimana bisa saya menjadi pewarta? Ya. Pewartaan itu tidak terbatas di dalam homili, ya, di dalam pengajaran-pengajaran, tetapi pewartaan juga berkaitan dengan kesaksian hidup kita. Menjadi pewarta artinya menjadikan hidup kita sebagai hidup yang layak untuk diteladani oleh sesama dan hidup yang menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Maka sekali lagi kita masuk ke dalam diri kita. Apakah saya sudah memiliki hidup yang pantas untuk diteladani? Dan sebaliknya juga apakah saya sudah memiliki hidup yang berisi perbuatan-perbuatan baik? Maka semoga kita sungguh ya mengarahkan hati dan hidup kita ini, ya. Kita ingin mengarah kepada yang baik. Kita ingin mengarah kepada harapan sejati, yaitu Tuhan sendiri.
Sekarang tinggal bagaimana kita mengemas hidup kita. Mampukah kita untuk sungguh sampai menjadi berkat bagi sesama. Selamat tahun baru, dan semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah untuk hidup kita, dan mari kita menjadikan hidup kita sebagai hidup yang penuh dengan berkat dan menjadi saluran rahmat keselamatan Allah bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan dan juga merenungkannya, sekarang marilah kita berdiri, kita teguhkan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Marilah kita menanggapi ajakannya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin gerejamu dalam menggembalakan kami menuju kepada pertobatan sejati, sehingga kami layak dan pantas untuk tinggal selalu di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, curahkanlah karunia Roh Kudus bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga pengabdian mereka sungguh membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita, dengan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas, menjunjung martabat setiap orang, dan memberi pertolongan serta hiburan kepada mereka yang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih berjuang menemukan arti hidup ini kepada Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami semua agar kami mampu menjadi terang bagi semua orang, terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ulang tahun ketiga Ananda Vincentius Christian Rismianto. Kami syukuri rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepadanya, dan kami mohon segala berkat yang dia perlukan untuk perkembangan hidupnya, terlebih perkembangan iman di masa-masa yang akan datang. Mampukanlah anak kami ini menjadi terang dan garam bagi keluarga, bagi masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur pula atas tahun baru yang masih boleh Kau berikan kepada kami tahun ini. Semoga tahun ini pun kami berusaha keras untuk semakin mendekatkan diri kepadamu dan mengandalkan Engkau sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami,
Janganlah membiarkan orang yang percaya kepada putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan persembahan. Romo yang kami hormati, berkenanlah menerima bahan persembahan yang kami haturkan di hari bahagia ini berupa roti, anggur, dan beberapa bahan yang merupakan sebagian dari hasil jerih payah dari usaha kami untuk menjadi anak-anak Kristus yang sejati. Kami mohon, persatukanlah bahan-bahan persembahan ini dengan persembahan Kristus di altar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas seluruh persembahan yang dibawa umat untuk gereja. Akan saya persatukan persembahan-persembahan ini dengan persembahan Yesus Kristus sendiri di dalam altar Tuhan. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Glory, glory.
Berdoalah saudara-saudari yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Kami mohon semoga Engkau menguduskannya agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi puteramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya umat-Mu yang ada di paroki kami ini, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masuk
dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang sore hari ini diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka wajahmu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Buatlah kami senantiasa bersuka cita atas anugerah-Mu itu, sumber hidup yang baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja Misa Lingkungan Selasa 24 Januari, Misa Lingkungan Santo Stefanus Wonotrikopen dan Misa Lingkungan Santo Antonius Padua Pandean Lamper. Kamis 26 Januari, Misa Lingkungan Santo Ignatius Loyola Peterongan Timur. Jumat 27 Januari, Misa Lingkungan Santa Maria Magdalena dan Misa Lingkungan Santa Teresia Lisiuk Jomblang. Agenda Paroki: Pertemuan orang tua calon komuni pertama, Kamis 26 Januari pukul 18 di Panti Mandala. Timpel Ibu-Ibu Paroki akan mengadakan pelatihan membatik untuk pemula dan tingkat lanjutan pada hari Sabtu 11 Februari pukul 13 di Ruang Maria. Info selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Paroki. Persekutuan Doa Karismatik Paroki khusus tanggal 23 Januari ditiadakan. Tahbisan Diakon akan menerima tahbisan diakon 6 frater dari Keuskupan Agung Semarang, 1 frater dari Kongregasi MSF, dan 2 frater dari Kongregasi SSCC, dan akan menerima tahbisan imam, 1 orang diakon dari Keuskupan Agung Semarang, pada hari Rabu 25 Januari di Kapel Seminari Santo Paulus Kentungan. 1. Frater Mateus Setyo Dwityo, asal Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. 2. Frater Stefanus Arif Gunawan Santosa, asal Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas. 3. Frater Leonardus Dwi Hananto, asal Paroki Administratif Maria Mater Dei Bonoharjo, Yogyakarta. 4. Frater Agustinus Kartono, asal Paroki Santo Petrus dan Paulus Kelepu, Yogyakarta. 5. Frater Antonius Koko Kristanto, asal Paroki Tias Dalem Gusti Yesus Macanan, Yogyakarta. 6. Frater Albertus Lili Kurniawan, asal Paroki Santa Maria Lourdes Promasan, Yogyakarta. 7. Frater Leonardus Tripurnanto MSF, asal Paroki Matias Cinere Keuskupan Agung, Jakarta. 8. Frater Ardianus David Nautani SSCC, asal Paroki Vincentius Apalo, Bentulu Keuskupan Agung Kupang. 9. Frater Wolfstan Haris Suryanto SSCC, asal Paroki Stella Maris Peluit Keuskupan Agung, Jakarta. 1 diakon dari Keuskupan Agung Semarang yang akan ditabiskan menjadi imam. 1. Diakon Agustinus Ervan Sanjaya Simamora, asal Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja yang berlaku, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis merupakan manfaat bagi Bapak Uskup. Demikian pengumuman gereja.
Yang saya hormati Romo Nano, Romo Edwin, Romo Luko. Yang saya hormati para anggota Dewan Paroki. Yang saya hormati segenap umat yang hadir di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada malam yang membahagiakan dan penuh berkat ini, atas nama saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2023 kepada segenap umat etnis Tionghoa. Semoga perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Tahun Baru Imlek adalah hari tradisional yang paling penting bagi bangsa Tionghoa. Setiap menjelang Tahun Baru Imlek, para perantau ingin pulang untuk berkumpul dengan sanak keluarga, bersama-sama merasakan kegembiraan dan kebahagiaan keluarga. Bagi orang Tionghoa, Tahun Baru Imlek merupakan lambang kegembiraan dan kehangatan yang mengandung konsep memperdulikan keluarga, menghormati orang tua dan mengasihi anak, mementingkan kerukunan, persatuan, dan keharmonisan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Romo Nano atas tersedianya tempat kegiatan ini. Seluruh umat yang telah berkenan untuk berbagi sebagai donatur. Seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Seluruh rekan-rekan panitia atas segala usahanya dalam penyelenggaraan misa ini. Romo, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang saya hormati. Itulah yang dapat saya sampaikan pada hari yang membahagiakan ini. Sekali lagi, selamat Tahun Baru Imlek 2023 kepada umat etnis Tionghoa di seluruh tanah air. Sebagai kata penutup, semoga kami semua bersama keluarga masing-masing selalu sehat dan makmur pada Tahun Baru Imlek ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, berkah dalam. Sedikit tambahan pengumuman bahwa setelah misa selesai nanti, setelah berkat penutup, akan diberikan angpau ya bagi anak-anak dulu. Nanti setelah itu kita akan atur kalau misalnya ada yang lebih. Mohon maaf kalau yang tidak kebagian nantinya. Lalu yang kedua, untuk pembagian jeruk dan kue keranjang, Bapak, Ibu, dan anak-anak cukup duduk di tempat duduknya masing-masing. Nanti petugas akan membagikan. Jadi supaya tidak kredit gitu ya. Mohon kerjasamanya. Dan apabila ada yang kekurangan nanti, misalnya habis, kami di depan masih ada beberapa, hanya mungkin jeruknya nggak ada karena kurang gitu ya. Jadi kue keranjang saja. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami sudah berusaha untuk menyediakan cukup banyak, ya. Tapi ternyata umat yang datang juga luar biasa. Begitu, nanti akan segera ditutup dengan berkat. Setelah itu nanti kita akan maju, anak-anak dulu. Nanti setelah itu kami akan umumkan yang lain. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kerja kerasnya untuk mempersiapkan segala sesuatu
berkaitan dengan perayaan tahun baru Imlek ini. Sudah jauh hari saudara-saudari kita yang tergabung di kepanitiaan mengusahakan semua hal yang bisa sudah kita nikmati hingga saat ini. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Lalu setelah nanti selesai berkat penutup, bagi-bagi angpau dan jeruk, masih ada atraksi jadilan ya. Barongsai ya, atraksi barongsai di gedung Kristiani sana bagian bawah. Silahkan menikmati suguhan dari panitia barongsai. Mungkin sekarang barongsai, nanti pas suronan gantian jadilan, opo wayang, opo kledek, opo segala. Silahkan nanti bisa diatur selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir bersama dalam perayaan Ekaristi pada sore malam hari ini, para petugas yang telah melaksanakan tugas-tugas pelayanannya dengan baik. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup karya pelayanan kita, terutama di tahun baru kita ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkat-Nya untuk keluarga, hidup, karya, pelayanan-pelayanan kita, dan seluruh rencana-rencana baik yang akan kita lakukan pada tahun ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pulanglah. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Buat anak-anak yang masih berusia dini, silahkan maju seperti kalau minta komuni batuk, ya. Silahkan mulai sekarang. Maju dulu. Yang NCC enggak usah, Oh ya. Mohon tertib ya, nggak usah rebutan, semua kebagian.